Kalau kita bisa membantu mereka menyusun masa depannya, puzzle-puzzlenya, saya yakin banget semua akan terangkai menjadi lebih indah, ya. Nah, di mana saja sih anak kita berada? Satu, pertama kali dia ada bersama dengan orang tuanya. Yang kedua, dia ada di sekolah bersama dengan gurunya. Yang ketiga, dia ada di lingkungan bersama dengan teman-temannya. Tidak cukup kalau kita hanya memperkuat di rumah saja, tapi kita tidak bekerja sama dengan sekolah. Ya, nah di sini yang terjadi sekarang porsinya orang tua menyerahkan pendidikan seluruhnya kepada sekolah. Kenapa? Karena kita masih berpikir bahwa pendidikan itu adalah hanya yang ada di dalam kotak 4 persegi dan ada gurunya di depan. Itulah pendidikan. Salah besar. Ya. Pendidikan kognitif, akademis, iya, biarlah sekolah yang mendidik anak kita. Tapi peran orang tua kasih dia pendidikan yang lain, yaitu pendidikan bagaimana menjadi orang yang baik, ya, yang lebih dikenal dengan kecerdasan emosi. Ini nanti saya akan bagikan semua di sini. Nah, sayang banget dan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kepala sekolah di sekolahan, guru-guru, mereka merasa bahwa orang tua sekarang sudah tidak mau ikut peduli dengan pendidikan anak. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Dia kerja, ambil rapot, kalau perlu pembantunya aja yang pergi ambil rapot. Ini salah besar. Ya, karena apa? Hanya 25%. Kalau anak kita sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 1, itu artinya baru hanya 6 jam. Satu hari berapa jam bapak-bapak, ibu-ibu? 24 jam. Kalau 6 jam dari 24 jam berapa persen? 25% saja anak kita ada di sekolahan. Dan 75% dia ada di rumah dan dia ada di lingkungan. Ya, kata Ayah Edi, kalau orang tua lengah maka lingkunganlah yang akan mengambil alih anak-anak kita. Ya, apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi? Miskomunikasi, ya. Anaknya mau apa, bapaknya nggak ngerti. Ya. Nah, inilah yang sedang terjadi pada negeri kita. Miskomunikasi antara pemerintahan dengan rakyatnya. Ya, miskomunikasi antara suami dengan istri, miskomunikasi antara orang tua dengan anaknya. Namun sekarang banyak yang bilang, saya bisa telepon anak saya kapan saja dimanapun dia berada. Sekarang sudah ada perkembangan teknologi, kita bisa dengan handphone telepon. Ya, si ibu-ibu yang lagi pergi ke mall, telepon ke anaknya ke rumah. Dek, udah makan belum? Hah? Udah mandi belum? Per udah kerja belum? Awas ya, kalau nanti mama pulang belum selesai, awas loh. Tutup telepon. Komunikasi bukan? Komunikasi itu, ya, komunikasi, tapi bukan komunikasi yang bijaksana. Si suami sama istri bisa SMS, "Pak, sampai di mana sekarang? Awas ya, jam 10 kalau nggak pulang tidur di luar pagar." Komunikasi bukan? Komunikasi, ya. Ya, namun sayang sekali banyak sekali yang membuat komunikasi itu menjadi sangat rapuh, ya. Nah, saya bersyukur banget ketika saya bekerja, sama sekali saya bukan seorang ibu yang bekerja yang duduk manis-manis di belakang meja. Saya adalah marketing dan saya keliling ke mana-mana saja. Saya tiap hari saya pergi keliling, saya mobile banget, ya. Dan saya sama sekali tidak bisa telepon sama anak-anak saya. Dan 15 tahun yang lalu tidak ada handphone. Tapi saya lakukan sesuatu. Saya tidak bersama anak saya, tetapi saya punya support, saya punya hati selalu ada bersama mereka. Saya sengaja beli pensil kayu. Setiap pagi sebelum saya berangkat ke sekolah, saya serut pensil kayu itu. Tandanya anak saya kalau lihat pensilnya runcing, dia tahu kalau mamanya sudah perhatikan dia punya pekerjaan. Saya taruh di situ dan di kotak pensilnya saya tulisin, saya sebut dengan memo kecil. Memo kecil ini tulisan saya seperti ini. Mama sayang Dedek, belajar yang pintar dan teliti ya sayang. Dek, mama senang karena Dedek sudah berusaha, tapi jangan putus asa ya sayang, lakukan semua yang terbaik. Terus di bawahnya saya kasih teka-teki yang lucu-lucu. Apa itu perang dingin? Perang dingin adalah perang antar penjual es. Anak saya setiap hari menunggu
apalagi nih, hari ini apalagi yang ditulis oleh mama saya. Ma, hari ini ada apa? Nanti di sekolah. Dia ke sekolah, dia bawa semangat dari ibunya. Mamanya memberikan semangat. Sampai di sekolah, bukan anak saya yang bahagia. Teman-temannya semua nungguin. Ada apa lagi hari ini suratnya? Tungguin lagi, besok lagi apa? Selalu tulis lagi. Es apa yang tidak dimakan sama orang? Eskimo. Tiap hari teman-temannya nunggu. Jadi apa? Ada bangga anak saya terhadap mamanya. Mama kamu lucu ya, kata temannya. Iya, cerita betapa bangganya dia. Nah, di dalam buku ini, Bapak dan Ibu tahu, sekarang anak saya masing-masing punya koleksi buku seperti ini, satu anak tuh 5 buku. Saya bisa mengimajinasikan mungkin suatu hari ketika saya tidak bisa hidup sama mereka, apa yang mereka rasakan. Setiap hari dapat tulisan dari ibunya. Di dalam tulisan sini, ya, saya tidak menjadi orang tua yang egois bahwa saya yang paling berhak atas anak saya. Tidak. Malamnya saya habis marah sama dia. Habis marah, paginya saya tulisin di sini. Maafin mama ya sayang. Mama marah sama kamu karena mama ingin mendidik kamu. Karena mama mencintai kamu, mama ingin mendidik kamu. Jadi anak saya itu mengerti kenapa orang tuanya marah. Tidak seperti kebanyakan orang tua. Marah, dia udah pukul, habis itu sudah urusan. Itu anak nanti juga baik sama kita. Tidak begitu jadi orang. Kita puji. Tapi kalau anak salah dari pagi sampai malam ngomelnya gak pernah berhenti. Di sini saya bisa berterima kasih kepada mereka. Memuji mereka. Ya, meminta maaf sama mereka. Ini juga komunikasi. Tidak selalu komunikasi verbal. Ternyata apa yang dikatakan oleh anak saya. Lewat tulisan ini kami bisa jadi saling memahami, kami saling menghargai. Dia mengerti kenapa mamanya seperti ini. Dia mengerti kenapa. Dan ketika saya talk show di salah satu stasiun radio di Jakarta, ada seorang bapak-bapak, dia telepon sama saya. Bapak itu telepon sambil menangis. Ya, apa yang terjadi? Bapak itu bilang dia punya anak kelas 3 SMA sama kelas 2 SMA. Anaknya itu setiap hari ketika dia pulang ke rumah, anaknya masing-masing ada di kamarnya sendiri-sendiri di kamar. Istrinya kadang ada pergi arisan, entah pergi kemana sama teman-temannya. Sekarang kan lagi ngetren reuni. Jadi dia pulang ke rumah, dia hanya ditemani oleh seonggok televisi saja. Pada saat itu dia berpikir, kenapa hidup saya kok segitu hampanya, sepinya. Di dalam rumah dia gak merasa dia ada di rumah. Akhirnya dia baca buku saya, dia ambil sesi memo ini, dia tulisin memonya kepada anaknya. Dia minta maaf sama anaknya bahwa selama ini dia hanya berpikir bagaimana caranya dia cari uang yang sebanyak-banyaknya supaya keluarganya bisa hidup dengan lebih baik, supaya anaknya bisa sekolah dengan lebih baik. Tapi ternyata dia merasa kesepian di saat seperti itu. Dan dia bilang gini, karena dia agama Kristen ya, kalau boleh papa memohon sama Tuhan 1 kali saja lagi. Dan pasti dikabulkan oleh Tuhan, hanya 1 yang dia inginkan. Apa itu? Kembalikanlah aku ke masa kecil anak-anakku. Dia ingin mengulanginya lagi, ya, yang dia kehilangan waktu-waktu itu. Dan setelah dia tulis itu, sorenya anaknya 2 orang itu datang ke bapaknya, dia pelukan sama bapaknya, dia minta maaf sama bapaknya, ya. Sejak saat itu bapaknya bilang, itulah saat keluarnya kembali seperti itu, ya. Dan ini banyak banget cerita-cerita tentang betapa dengan memo kecil ini akan menjadi suatu sarana yang bagus sekali buat kita untuk membangun komunikasi yang baik kembali, ya. Nah, nih, semua orang bingung. Anak-anak tadi kan sulit diatur, ya. Kita tidak usah mengatur mereka. Tadi ada ibu yang bilang anak nggak mau makan, ya kan? Makannya lama. Ini problem semua yang saya sudah hadapin. Saya lewatin. Anak gak mau makan. Makannya lama 1 jam. Saya tidak bilang ngatur mereka. Tetapi saya ajak mereka duduk di meja. Kita bikin aturan bersama.
Kita bikin agreement bersama. Apa yang kita mau atur bersama? Ayo makannya 1 jam kelamaan. Saya ditantangin, mau berapa lama mama? 30 menit. Jangan 30 deh mah, 35. Oke, 35 menit ya. Tulis, makan tidak lebih dari 35 menit. Dia mau main di luar. Main di luar itu adalah bagian dari anak untuk belajar tentang sosialisasi. Itu penting. Ya. Dia boleh main di luar, bukannya nggak boleh. Boleh main di luar. Saya mengharapkan dia main di luar. Tapi ada waktunya. Kapan? Mama maunya 1 jam. Anak saya bilang, mama 1 jam keringat saya belum keluar aja saya udah mau masuk lagi. 2 jam deh. Oh enggak. Oke, ambil titik tengahnya. 1,5 jam. Oke, tos 1,5 jam. Jam 4 sampai jam 4.30 sampai jam 6. Kalau dia terlambat masuk, apa? Ya, nah dia mesti berdiri di satu tehel yang kita sebut dengan tehel eksekusi. Dia terlambat 20 menit, dia akan berdiri tehel itu selama 20 menit. Dan itu adalah pembelajaran yang sangat luar biasa. Terus anak itu main game. Saya tadinya tidak mau beli game buat anak-anak. Karena dulu pemikiran saya adalah game itu merusak. Saya tidak mau beliin. Begitu, kenapa kamu gak keluar ke depan? Saya gak bisa bicara sama mereka mah. Gak nyambung. Dia orang cerita game aku gak ngerti. Salah juga. Ya, oke, kamu boleh, mama beliin game. Kapan kamu boleh main game? Hari Minggu. Mama, Sabtu kan aku libur. Oh iya deh, Sabtu dan Minggu. Mau tos? Tunggu mah. Rasanya kayak Jumat sore aku juga udah gak ngapa-ngapain deh. Oke, gak apa-apa. Itu keluar dari mulutnya dia. Ya, agreement. Itu namanya agreement. Di situ kita tarik ulur kan. Oke, udah selesai. Yang membuat agreement ini adalah mama. Ya. Karena saya bekerja diperbantukan oleh mbaknya tanda tangan di situ. Dan yang paling penting adalah disetujui oleh anak itu. Ya, disetujui. Nah, di situ kenapa? Dia merasa haknya dia itu didengarkan. Ya, tidak semata-mata ini semua dari mama, enggak. Ya, tempel di kulkas. Begitu hari Selasa, mama, saya mau main game dong. Lihat dong aturannya. Oh, oke, maaf ya Ma. Nah, ini penting gak? Ini penting sekali Bapak dan Ibu. 21 tahun saya bekerja di luar dengan pendidikan saya yang S3 ini. Ya, itulah yang paling penting itu adalah mental-mental seperti ini. Ya. Ketika kita bekerja dengan orang lain atau punya perusahaan, ada aturan main gak? Ada kan? Nah, ini kita sudah menstimulasi anak kita sejak dini bahwa pentingnya mental konsekuen itu. Ya. Bangun mental juangnya. Ya. Nah, ini karena saya bersyukur banget lagi-lagi. Saya tidak bisa telepon ya, jadi saya kalau pulang tanya sama mbak saya, Rin tadi si Julian gimana? Oh, dia tidak makan siang. Rasanya seperti apa seorang ibu, anak makan pagi makan siang jadi satu. Sedihnya minta ampun saya. Mau nangis pun kita nggak bisa, ya. Tapi karena saya sudah konsekuen, saya memilih kerja, ya. Terus yang kedua saya tanya, udah minum vitamin belum? Lupa. Jawab mbaknya lebih kencang. Makan buah nggak? Oh dia nggak suka sama buah itu. Lagi-lagi saya banyak sekali tantangannya, ya. Jadi akhirnya saya putar arah lagi. Oke, nak, gini Julian. Kamu makan pagi, makan siang, kamu udah minum susu, makan buah, sudah bikin PR, ya. Semua sudah dilakukan, mama kasih kamu 1 stiker. 1 minggu, Senin sampai hari Jumat aja, Sabtu libur nggak usah. Ya, 1 minggu kalau dia dapat 5 stiker, minggu pertama dia boleh beli mainan. Jadi untuk mendapatkan mainan itu tidak ada yang cuma-cuma. Dia perlu lakukan sesuatu dulu. Dapat stiker dia baru beli mainan. Ya, dapat stiker dia boleh pilih makanan kesukaannya dia. Apa yang paling disukai nama anak-anak? Kentucky. Saya tidak mengatakan bahwa Kentucky itu tidak baik. Ya, tapi maksimum dia cuma beli Kentucky 1 bulan 1 kali. Ya. Terus yang ketiga, apa? Dia beli baca buku. Dia senang baca buku komik. Oke. Jangan kita, udahlah jangan baca buku komik nggak bagus, yang ini aja. Biarkan anak melakukan kesenangan dia sendiri, tapi pancing dia. Boleh, kamu boleh baca buku komik, tapi harus ada 1 buku pengetahuan.
Akhirnya apa? Dia ngambil seri tokoh-tokoh dunia. Dan tokoh dunia pertama kali yang dia baca itu adalah Buddha Gautama. Dia baca. Ya, sekarang dia tahu. Nah dari situ dia belajar berproses. Dia tanya sama saya, Mama, semua orang-orang sukses itu, Thomas Alva Edison, Bill Gates, Suzuki, semua itu semua orang-orang yang pernah hidup dalam keadaan yang sulit. Apakah saya tidak bisa sukses, Mama, kalau saya tidak pernah hidup susah? Wah, itu pertanyaan yang menarik sekali. Mama bilang, tidak, kalian bisa. Kalau ada mental-mental seperti ini. Ya, jadi tanamkan mental juang. Jangan semua serba gampang. Anak mau apa kasih. Orang tua cuma hanya menilai dari sisi uangnya, itu tidak cukup. Anak-anak itu merekam. Ya, jadi jangan semua apa keinginan. Saya selalu berpegang pesan-pesan yang baik-baik dari mama saya adalah sayangilah tulang anak kita, bukan sayangin dia punya daging. Jangan kasih dia kesenangan sesaat itu saja, ya. Jangan karena tangisannya dia aja membuat kita memberikan semua yang dia inginkan. Ini saya bangun yang namanya Museum Kasih Ibu. Walaupun saya nggak punya waktu bersama mereka, saya berjanji saya akan membangun kualitas yang baik buat anak-anak. Saya menyimpan giginya yang copot satu persatu. Saya sebut ini Museum Kasih Ibu. Saya menyimpan selimut pertama bayinya mereka. Saya menyimpan handuk bayi pertama mereka yang kadang saya kalau bawa laundry orang kirain itu keset kaki. Saya nyimpan. Karena saya mengatakan bahwa itu ada suatu kenangan yang sangat indah sekali. Betapa bahagia kami memiliki anak-anak seperti mereka. Dan dia habisin printer saya. Just want to say I love you mom. I love you dad. Dia simpen. Dan ini ketika kami menyimpannya. Ketika kami menghargainya. Pemberian yang kecil itu yang akan dilakukan berulang-ulang. Ya, anak saya laki. Dan akhirnya setiap Valentine mereka tidak pernah lupa untuk memberikan kartu Valentine buat kami sampai saat ini. Ya. Dia tidak punya uang untuk membeli pada saat itu, tetapi dia punya kreativitas untuk memproduksinya. Nah, kita semua sekarang kita adalah warga dunia. Ya, kita adalah warga yang akan masuk dalam era globalisasi. Kita semua cuma hanya sibuk mengatakan bahwa di luarlah yang membuat kita rusak, di luar yang enggak benar, di luar yang tidak benar. Tayangan sekarang begitu tidak bagus kan? Tayangan televisi kurang bagus kan? Pernah nonton film Suami-Suami Takut Istri? Bagus enggak film itu? Enggak bagus ya? Enggak bagus ya? Ya. Tapi di rumah saya karena ada mertua saya yang sangat mengagumi film itu, saya tidak mungkin melarang mertua saya untuk tidak nonton. Tapi karena kami sudah membekali anak-anak kami dari kecil mana yang baik, mana yang buruk, saya coba tanya sama Matthew, Dek, film-film Suami-Suami Takut Istri itu bagaimana menurut kamu? Mah, itu film ya, itu gak benar ya bapak-bapaknya ya. Masa bapak-bapaknya udah punya istri ya, tapi masih mau aja lihat perempuan lain. Oh oke. Apalagi, itu ibu-ibunya juga gak benar tuh, gak menghargai suami. Masa jewer-jewer suami di depan orang lain? Oke, apalagi dek? Itu si Carla ya. Mamanya kan pegang poni aja kan. Anaknya pegang poni bukan? Itu adalah message yang sangat luar biasa. Bahwa apapun yang dilakukan sama orang tua, itulah yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Saya bersyukur saya tidak merasa bahwa Suami-Suami Takut Istri itu bagi seorang Matthew yang 9 tahun dia tidak melihat bahwa itu sebagai film yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena kami sudah mengadopsi suatu konsep bahwa pemikiran selalu ada sisi positifnya. Jadi ini sengaja saya koleksi tiket nonton. Anak-anak setiap kali keluar dari bioskop, mereka wajib memberikan intisari atas film yang dia tonton. Hari ini nonton film apa? Misalnya nonton film Cars. Apa intisarinya? Dia tahu intisarinya, dia kasih tahu sama kita. Nah ketika anak kita memberikan intisari yang bagus buat kita boleh bersyukur ternyata anak kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk dari kecil. Tapi pada saat dia memberikan intisarinya kurang bagus, kita harus lebih bersyukur lagi.
Karena itu adalah kesempatan kita untuk membenarkan mereka dari yang salah. Jangan salah kaprah, banyak yang bilang, wah di rumah gak boleh ada televisi. Kalau nonton tuh cuma nonton karton saja. Belum tentu film Tom dan Jerry itu mendidik kalau menurut saya. Tom dan Jerry tahu kan? Bagus gak? Menurut saya tidak bagus film itu. Yang besar selalu ini kerjain yang kecil kan? Itu kan gak benar sebenarnya. Nah tapi karena kita pikir oh itu karton ya. Terus di rumah saya gak boleh ada televisi. Di rumah gak ada televisi, nanti dia nonton di tetangga juga sama juga kan? Gitu. Jadi bekali anak mulai dari kecil mana baik dan mana yang buruk. Terus kami pergi kemanapun keluarga kami pergi, tiket itu kami simpan, tanggal berapa kami pergi, dengan siapa kami pergi, pada saat itu kami pergi kemana. Ini sangat luar biasa sekali untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak kita betapa hidup di dalam sebuah keluarga itu sangatlah indah. Keluarga itulah yang terpenting. Nah, ternyata banyak sekali suami dan istri akhirnya tidak punya bahan untuk bicara. Tidak punya bahan untuk bisa berdiskusi kembali. Mudah-mudahan dengan adanya Museum Kasih Ibu ini yang kami lakukan, ini ternyata luar biasa. Jadi kami bisa ceritakan dulu kembali, iya ya waktu itu kita ke Bedugul seperti ini, dulu waktu kita pergi ke sono tuh seperti ini, bagaimana. Jadi itu menjadi bahan yang akan menjadi topik buat kita membangun komunikasi lagi di dalam keluarga kita. Saya pengen tanya, siapa sih di antara kita ya di sini ya, yang dari kecil kita dipeluk oleh orang tua kita? Angkat tangan, ada ya? Dipeluk sama orang tua kita. Cuman 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang siapa yang setiap hari memeluk anaknya? Angkat tangan. Oke. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya karena kita tidak pernah merasakannya. Ya. Nah, apalagi di budaya orang turunan, orang Tionghoa terutama, itu memeluk itu jarang sekali. Apalagi kami yang dari luar pulau. Jujur kata saya sama sekali tidak pernah merasa bagaimana orang tua saya memeluk saya. Tapi saya menaungin karena mama saya waktu itu sibuk sekali. Dia harus cari nafkah buat kami makan. Ya. Tapi begitu saya nonton film Little House waktu kecil. Bersyukur banget saya nonton film itu. Dan itu yang menjadi imajinasi buat saya. Alangkah indahnya kalau saya tidur bisa bercerita sama anak saya sebelum dia tidur, ya kita bisa ketawa, bisa bercengkrama. Itu impian saya dari kecil dan syukur banget akhirnya itu terwujud di dalam keluarga saya. Saya memeluk anak saya setiap saya punya kesempatan untuk memeluk mereka. Ya, mudah-mudahan habis nonton film ini kita tahu. When I saw her without arms was she's very beautiful. She impresses me just with her personality, her beauty, and just the way she carries herself. The two got married, and like a lot of young couples, Barb and Mark began thinking about raising a family. But would Barb be able to handle all the responsibilities that come with raising a child? I had a lot of concern. I knew I could take care of them. I mean, I spent most of my teenage years babysitting other people's kids, so I knew I could, but I had never really taken care of a newborn and 24/7. You know, it's rough. Did that tickle? There's nothing rough about this amazing young mom. She uses her incredible dexterity to handle the most delicate tasks with tender, loving care. I can pretty much do anything, just about anything with my feet that you can do with your hands. And while Barb doesn't have time to dwell on her differences, most people can't seem to get over them. Even a night at the movies can turn into a challenge. I get some strange reactions. Went to the movies and handed my ticket to the guy, and he didn't want to take it because he didn't want to touch my foot. Barb has tried prosthetic arms, but found that they only get in her way.
And while she's comfortable without them, there are special considerations when using your feet, like hands. If I'm going to be walking around outside and then I'm going to eat, of course I'm going to go wash my feet first. And now, with taking care of her family and running a small business from home, Barb is busier than ever. And with all the incredible things that she can do, what's most remarkable is the fact that she's never once thought of giving up. I would just like to encourage other people that if there's a will, there's a way. You don't have to sit on your duff and feel sorry for yourself. You can get out there and make something of yourself and live a full life just like anyone else. Bersyukur enggak kita mempunyai kedua tangan? Bersyukur enggak? Bersyukur sekali. Tapi kadang-kadang kita suka mengambil alasan emosi, ya. Kita pakai kedua tangan kita itu untuk menjiwir kuping anak kita. Bahkan ada yang sampai memukul anak. Kalau ada emosi seperti itu, jadikan ibu ini sebagai penyemangat kita bahwa di belahan dunia sana ada orang tua, yang ada seorang ibu yang seumur hidupnya dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya memeluk seorang anak. Ya. Jadi pakailah kedua tangan kita untuk memeluk anak kita daripada kita memukul anak kita. Mau ya? Ya, mulai hari ini supaya nanti lain kali saya datang lagi saya tanya siapa yang memeluk anaknya. Saya harapin seluruh ruangan ini akan mengangkat tangan bahwa dialah yang telah memeluk anaknya. Orang tua kalau tidak pernah memeluk anaknya, jadi anaknya tidak tahu bagaimana hidup mengasihi orang lain. Ketika orang tua memeluk anaknya, terus kecerdasan ya secara emosional buat si anak itu akan berkembang dengan lebih baik. Ya, pelukan itu sangat luar biasa faedahnya. Ya, apa sih yang mempengaruhi sukses? Ya, banyak sekali orang yang masih merasakan bahwa kecerdasan intelektual yang membuat seseorang itu sukses. Padahal ini ada satu kisah nyata ya. Ada kisah nyata di Amerika Serikat, itu ada seorang anak umur 11 tahun, dia sudah masuk ke dalam universitas. Harvard lagi universitasnya. Ya. Nah, saya mau tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, apa yang bapak ibu pikirkan kira-kira anak ini 30 tahun yang akan datang, anak itu menjadi anak yang sukses atau anak yang tidak sukses? Yang menjawab sukses, angkat tangan. 30 tahun kemudian anak yang begitu hebat jadi anak sukses, angkat tangan yang menjawab sukses. Oke. Yang menjawab tidak sukses, angkat tangan. Yang tidak mau menjawab boleh pulang. Ayo, ibu-ibu dengerin sekali lagi ya. Anak yang begitu pinter, umur 11 tahun, dia sudah ke Harvard University. Kira-kira menurut bapak dan ibu, 30 tahun kemudian, anak yang begitu pintar itu jadi apa? Yang merasa anak ini akan menjadi sukses, tolong angkat tangan. Anak ini akan sukses ya 30 tahun kemudian. Oke, yang 30 tahun kemudian anak ini menjadi anak yang tidak sukses, angkat tangan. Oke, ya. Mau tahu? 30 tahun kemudian anak ini diketemui menjadi seorang pengais sampah. Kenapa jadi pengais sampah? Sayang enggak? Sayang enggak punya anak segitu pinter jadi pengais sampah? Sayang. Kenapa dia jadi pengais sampah? Karena di dalam dirinya itu selalu ada egonya. Dia merasa dialah yang paling pintar, dia paling hebat. Jadi dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, sang juara gitu loh. Yang lain tidak level. Kenapa? Karena anak ini hanya mengandalkan kecerdasan di sini saja. Ya. Dia tidak bisa diterima orang lain. Dia tidak bisa bekerja teamwork dengan orang lain.
Jadi siapa yang menerima kerja sama dia? Nggak ada. Akhirnya apa? Dia tidak punya pekerjaan. Dia mau bisnis sama orang pun dia tidak bisa. Ya, nah inilah yang membuat bahwa kecerdasan intelektual itu bukan yang terpenting. Itu penting, ya. Ini semua unsur ini penting. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dia ketahanan dalam menghadapi masalah itu penting. Tapi harus berimbang, jangan hanya yang sini aja. Saya lihat banyak sekali orang tua sekarang masih sangat mengagung-agungkan bahwa anak saya juara 1. Masih tetap menginginkan anak saya menjadi sang juara di sekolahnya. Begitu dapat lihat anaknya nilai berapa? Wah, parah, jelek tuh. Juara dong. Bu, anak ibu juara berapa? Anak bapak juara berapa? Coba sekarang kita bertanya kembali kepada diri kita. Dulu teman kita yang juara-juara itu jadi apa? Sukses gak teman-teman kita yang juara itu? Enggak kan? Kenapa sekarang kita maksain anak kita harus jadi juara? Ketika dapat piala, siapa yang bangga? Bukan anaknya, tapi orang tuanya yang bangga. Banyak teman-teman saya bilang, anak-anak sekolah di mana? Di mana anakmu? Ausi. Di mana? Beko. Siapa yang bangga? Orang tuanya doang. Padahal anaknya nggak seneng. Ya, jangan menjadi orang tua yang egois. Saya punya anak, ya, waktu pertama dari SD masuk ke SMP, dia dapat fisika 20 nilainya. Dapat 20 dia bawa pulang. Mama, aku dapat nilai 20. Oh, oke. 20 ini apakah adalah angka yang benar-benar kamu udah usahakan terbaik, tapi kamu nggak bisa, maksimum kamu dapat 20. Anak saya bilang, enggak sih Ma, kayaknya aku kurang teliti. Oke, kita garis bawahi yang kurang telitinya itu. Garis bawahi yang kurang teliti. Ya, kita garis bawahi. Nilai ulangan yang kedua dia datang lagi. Mama, gak bisa, aku harus pergi ngeles. Aku harus cari guru les. Kenapa? Saya dapat 50. Karena standar di sekolah 63. Hei, 50 itu udah bagus loh. Dari 20 kamu naik ke 50, itu naik 150%. Kalau di saham, mama udah kaya banget tuh. Ya, akhirnya Pak anak saya yang memutuskan, Ma gak bisa, aku harus ngeles. Dia pergi cari guru les. Dia cari guru yang paling murah, 250.000. Dapat anak mahasiswa. Kalau dia dapat bawa teman lagi, dia dapat potongan lagi 50.000. Ya. Sampai dia berhenti, saya nggak pernah lihat muka gurunya. Tapi akhirnya dia memutuskan, Ma, saya sudah selesai, saya tidak pergi, nggak perlu les lagi. Dia yang memutuskan untuk dia berhenti les. Jadi kapan dia mau ngeles, kapan enggak, anak itu cuma hanya kita dampingi saja. Ya, jangan anak, hei bikin PR, sana bikin PR. Kita lagi nonton sinetron. Jangan, ya, anak bikin PR kita tidak mengerti, duduk di sampingnya saja keberadaan kita aja sudah dihargai. Si bapak bilang, hei tidur, udah jam 9, udah malam nih. Tapi bapaknya lagi nonton TV. Kalau mau tidur, tidur sama-sama semua. Ya, anak sudah tidur, kita baru nonton. Itu lain hal. Ya, jadi anak tuh hanya merekam atas apa yang kita lihat. 77% kesuksesan di dalam dunia kerja itu bukan dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual saja, tetapi kecerdasan ya secara emosional. Nah, semua kecerdasan-kecerdasan yang tadi saya tuliskan, yang tadi saya sharing, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana dia menjadi anak yang peduli, bagaimana dia menjadi anak yang punya cinta kasih, itu semuanya saya bahas di dalam kedua buku saya, ya. Nah, kedua buku saya itu semua lengkap dengan caranya dan saya tidak bisa sharing semuanya di sini, bisa seharian saya nggak pulang-pulang. Ya. Ya, saya paling suka jangan siapkan mental anak kita menghadapi busa kalau kenyataannya yang dihadapi itu adalah batu. Ya. Sekarang sulit nggak? Hidup sekarang sulit nggak? Sulit. Dan belakang nanti akan tambah sulit. Globalisasi kalau udah datang, waduh, saya sudah baca koran tentang bagaimana negara Vietnam, negara Filipina itu menyiapkan tenaga-tenaga SDM-nya, ya,
yang satu orang Filipina bisa mengganti 3 orang pekerja dari Indonesia. Itu harus hati-hati. Kita bagaimana anak enggak lembek anak sekarang, benar enggak? Lembek. Ya, kita selalu membaca, tiap hari saya baca di koran juga angka pengangguran semakin tinggi, angka pengangguran semakin tinggi. Sekarang kalau kita baca di koran, lihat koran Sabtu Minggu, banyak perusahaan yang mau cari tenaga kerja. Ini mau cari kerjaan, ini mau cari orang kerja di dalam negara yang sama, kota yang sama, tapi nggak bisa ketemu. Apa yang salah di sini? Yang salah adalah kualitas yang siap sama yang kualitas yang diinginkan ini tidak sama. Jadi marilah orang tua, jangan menyerahkan semuanya hanya di dalam dunia pendidikan. Kita juga perlu ikut berpartisipasi, bangunkan semangat juang anak kita, bangunkan segi emosionalnya yang lain. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Kalau kira-kira anaknya mengatakan gini, berikan aku ikan, maka aku akan hidup 1 hari. Tetapi ajarilah aku memancing, maka aku akan hidup selamanya. Jadi mana yang mau kita berikan kepada anak kita? Ajari anak kita untuk memancing. Oke, ini sebagai penutup yang paling bagus ya. Kita selalu melihat sisi-sisi kekurangan anak-anak kita di balik kelebihannya. Tapi keluarga ini sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka mencari kelebihan di balik kekurangan anaknya. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Kita sibuk mencari kekurangan-kekurangan anak kita. Padahal anak kita punya banyak sekali kelebihannya. Ya, tapi keluarga ini telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Mulai sekarang marilah kita belajar untuk menjadi orang tua yang tidak egois. Ya, berikanlah contoh yang baik buat anak-anak kita. Mendidik itu bukan hal yang sulit kalau kita tahu bagaimana caranya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sharing dari pagi sampai sekarang akan menjadi manfaat buat kita bersama. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Anumodana atas kesempatan saya memberikan dana dhamma hari ini di sini. Semoga kita semua berbahagia dan semua makhluk berbahagia. Terima kasih, Namo Buddhaya. Tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa negara kita itu bisa diselesaikan oleh 2 hal. Ya, 1 pembenahan di sisi moral dan etikanya, ya. Dan Buddhism ini sangat luar biasa dalam berperan seperti itu kalau kita orang mempraktekkannya dengan baik, ya. Terus yang kedua, pertama berarti buku-buku saya itu adalah dalam sisi etika dan moralnya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit peran kecil saya di situ. Terus yang kedua, saya membangun yang namanya rumah moral. Ya, rumah moral ini sebenarnya ada suatu impian saya. Impian saya pertama kali saya menulis buku ini, saya cuman berpikir saya hanya pengen tulis 1 buku selama hidup saya. Ya, tapi ternyata lagi-lagi saya harus menerima bahwa mungkin ini adalah kerjaan saya yang belum selesai mungkin di kehidupan saya yang dahulu ya. Tapi ternyata semua saya bikin rancangan yang sangat indah dalam sebuah rumah. Nah, ketika saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya bingung. Saya nggak punya usaha, kalau saya ketemu sama orang saya harus kasih kartu nama. Kartu nama apa yang saya punyai? Langsung terbersit di dalam pikiran saya, rumah moral. Rumah moral. Terus di bawahnya nggak kira-kira saya tulisnya peduli moral bangsa. Orang-orang pikir siapa sih lu gitu kan. Tapi udahlah diamin aja gitu. Akhirnya apa? Buku pertama saya bilang jadi fondasi di dalam sebuah keluarga. Dimana tadi yang kita masih punya problem itu di buku saya yang pertama itu bisa mengatasinya. Buku yang kedua saya ketika orang tua kecerdasan secara emosionalnya udah terupgrade, di buku kedua saya yang cara kreatif mendidik anak ala Melikyong lewat sebutir permen saya bisa mendidik daya juang buat anak-anak saya. Lewat bagaimana mendidik anak saya untuk menjadi anak yang menghargai hak hidup dari seekor semut. Nah, ini semua ada di dalam buku saya dua ini, ya.
Nah, buku kedua saya sebagai temboknya, dan sebentar lagi akan keluar buku saya yang ketiga, itu judulnya adalah Guru-Guru Kecilnya Melly Keong. Bagaimana saya ada hari ini, saya berada di sini karena saya banyak belajar dari anak-anak saya. Ya, tidak perlu merasa sombong dengan predikat kita sebagai seorang tua, dan sangat pantas kita perlu belajar dari anak-anak, ya. Dan buku keempat saya tentang pernikahan. Ya, tentang pernikahan, bagaimana kami membangun pernikahan selama 16 tahun ini 16 tahun, tidak perlu ada berantem di dalamnya tuh bagaimana. Jadi ada bukunya. Dan buku yang kelima saya, ini cukup sensasional dan buat semuanya itu pasti akan merasa tertarik. Judulnya adalah Cerdas Bersahabat dengan Mertua. Saya katakan seorang istri jangan bermimpi. Seorang istri itu jangan bermimpi untuk bisa melihat kebahagiaan suaminya kalau seorang istri itu tidak tahu bagaimana cara mencintai ibu suaminya. Setuju enggak? Setuju ya? Tetapi problem yang menjadi pemicu problem tidak baiknya hubungan mertua dengan menantu, hati-hati, yang menjadi pemicu itu ternyata adalah laki-laki. Nanti ya, tunggu buku berikutnya. Terus yang buku ke-6 saya itu tentang pembantu rumah tangga, ya. Dimana orang sekarang sulit sekali mencari pembantu rumah tangga. Menurut saya bukan sulitnya yang kita perlu dititik beratkan, tetapi adalah bagaimana kita berevolusi untuk menjadi majikan yang baik dan bijaksana buat para pembantu juga, ya. Nah, ini saya saya membuka tadi sisi moral dan etikanya itu dari buku-buku saya, ya. Nah, saya ada membangun satu konsep, ya. Konsep saya datang kepada yang tidak mampu. Di sini saya bangun mental juangnya, ya. Saya datang ke tempat yang tidak mampu, bukan yang miskin saya kasih uang. Ya, bukan. Jadi saya datang kepada yang tidak mampu, salah satunya ini adalah anak-anak kanker. Anak kanker, mereka tidak mampu secara kesehatan, ya, anak kankernya ini. Nah, bagaimana orang tua penderita kanker waktu dia di rumah sakit, mereka yang datang dari luar pulau, uang tidak ada pegang di tangan, malah anak sakit, stresnya minta ampun. Akhirnya Pak emosinya keluar. Ya, jadi saya bikin program. Jadi ibu-ibu yang anaknya penderita kanker, kalau anaknya lagi tidur, nah ibu-ibunya saya ajarin dia untuk bikin bulatan ini untuk mengalihkan pikirannya mereka. Ya, ada kesibukan buat mereka kerja. 6 biji ini saya jual saya kasih bayar jasanya itu Rp1.000. Itu saya bayar dia 6 biji ini Rp1.000. Dan sekarang ibu-ibu penderita kanker ini 1 minggu rata-rata menghasilkan uang 150 sampai 200 ribu rupiah waktu dia di rumah sakit. Jadi saya bikin program ini untuk membantu mereka. Dan hasil penjualan ini, saya jual ini Rp10.000, dan hasil penjualan ini 100% kami belikan komputer buat anak-anak penderita kanker. Karena apa? Karena mereka sangat bosan ketika mereka di rumah sakit. Tapi setelah kami beliin komputer, ya, jadi satu tangan dia lagi diinfus, satu tangannya lagi dia main game, hatinya senang, otomatis imun tubuhnya juga naik, ya. Dari ini adalah ladang untuk berbuat baik yang sangat subur, ya. Saya bawanya juga tidak banyak. Mohon kalau misalnya merasa perlu untuk berpartisipasi, di depan ada, saya jual ini 10.000. Ya. Nah, saya juga ada bangun di Wonosobo, itu ada anak-anak bisu tuli di SLB Bisu Tuli, ya. Jadi mereka bikin masker, saya jualin masker. Hasilnya kami bangun salon buat mereka. Dan sekarang susternya senang sekali, salonnya sudah jalan, ya. Anak bisu tuli itu gunting rambut buat masyarakat, dia cari uang di situ, salonnya sudah jalan. Dan tiap hari suster kasih tahu sama kami bahwa salonnya sudah semakin ramai.
Ya. Nah inilah yang saya harapkan untuk umat Buddhis, untuk tidak selalu hanya memberikan mereka cuma sekejap aja. Kalau baksos gitu misalnya kasihin sumbangan sembako, menurut saya coba dipikirin lebih panjang lagi supaya kita kasih mereka kailnya, bukan kasih mereka ikan ya. Mudah-mudahan ini bisa termotivasi. Dan saya mohon maaf banget, bukunya kemarin saya bawa tidak banyak ya, karena terlalu berat. Jadi di sini mungkin sisa nggak banyak ya, cuma 30 ya. 30 ya. Ini saya jual satu buku ini 50.000. Hanya ada 30, kalau kurang mungkin nanti saya bilang akan titip sama Cik Cing itu di bursa nanti. Ya kalau kurang ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu, saya Wajirah. Mohon maaf, pertanyaan mungkin tidak menyangkut ini, tapi saya sangat tergelitik dengan pernyataan Ibu tadi. Pertama saya akan menyampaikan dulu bahwa saya merasa sangat berbangga apa yang pernah disampaikan oleh almarhum guru saya, Bante Narada Mahatera, tapi sayang saya lupa bahasa palinya, yang terjemahannya saya ingat jelas, bahwa beliau mengatakan, guru agung kita, Sama Sambuddha Gautama, beliau itu mengajarkan apa yang beliau praktekkan dan mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Jadi apa yang Ibu katakan di dalam buku yang Ibu tulis, itu betul-betul membanggakan saya. Ternyata Ibu yang mengatakan Buddhisnya hanya begitu-begitu saja, ternyata sudah mencontoh, melaksanakan apa yang dilakukan oleh guru agung kita Sama Sambuddha Gautama. Saya sangat berbangga sekali bahwa pada hari ini saya berkesempatan berkenalan dengan Ibu Meli Kyong. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu tadi mengatakan bahwa sama sekali tidak bisa bermeditasi. Kemudian Ibu ke Bali karena disponsori untuk berlatih meditasi. Kemudian ketika Ibu bermeditasi, Ibu mengatakan tidak bisa berkonsentrasi. Nah ini terus terang menggelitik saya. Karena untuk bisa berkonsentrasi itu sangat sulit. Kalau Ibu tidak berkeberatan, bisakah share pada saya teknik apakah yang diberikan pada waktu itu? Ya, terima kasih Ibu. Oh, satu lagi Ibu. Ketika Ibu satu ketika nanti datang kembali di Wihara Tanah Putih, saya tetap akan menjadi orang yang tidak mengangkat tangan ketika ditanya, siapakah yang memeluk anak-anaknya? Karena saya tidak punya anak. Saya merasa bahagia sekali ya. Kemarin saya ketemu sama Bante, saya juga mengatakan hal yang sama. Bahwa saya jangan ditanya mengenai ajaran agama Buddha yang segitu dalam karena saya tidak mengerti. Saya bilang sama Bante juga seperti itu. Dan ada satu jawaban Bante yang sangat membahagiakan saya adalah bahwa Sang Buddha, guru agung kita, dia tidak belajar, tetapi dia tidak belajar ilmu. Jadi dia hanya mempraktekkan dan dia belajar dari kehidupannya dia. Jadi itu yang membuat saya merasa ternyata saya tidak melakukan hal yang salah dalam hidup saya seperti itu. Jadi itu yang sangat membanggakan gitu ya. Jadi saya kalau ditanyain Dhammapada apa gitu saya nggak ngerti. Kalau tanyain ini bahasa ininya apa saya tidak mengerti. Kalau tanyain mau baca parita apa saya mungkin tidak bisa gitu. Tapi dulu dengan idealisme saya, dengan rasio yang saya pakai, saya pernah datang kepada Bante Nyanaku Muda waktu itu. Saya tanya, Bante, karena dulu saya kan pernah di Kristen, saya pernah di Katolik itu, saya merasa bahwa itu kan ada pembacaan doa segala macam. Saya di situ saya tidak bisa nerima gini. Kalau saya mau berkomunikasi dengan Tuhan saya, kalau saya mau minta sesuatu sama Tuhan saya, hari ini misalnya saya lagi butuh mau minta dia selamatkan saya dalam perjalanan, tapi kan besok saya lain lagi gitu kan. Jadi bagaimana saya mau berkomunikasi dengan yang disebut dengan Tuhan itu tadi gitu kan dulu ya. Kalau saya pergi, bagaimana saya mau berkomunikasi kalau bahasa yang saya pakai aja saya nggak ngerti itu loh. Jadi, saya lebih banyak berdoa ya pakai bahasa Indonesia saya gitu dulu. Jadi saya selalu berpikir seperti itu. Dan Bante itu mengatakan sama saya benar.
Orang yang mau baca paritas 1 hari 1000 kali pun gitu loh. Tapi kalau dia juga tidak mempraktekkan apa-apa di dalam hidupnya, itu pun tidak juga langsung bahwa itulah yang terbaik gitu kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita action gitu. Nah, saya senang sekali ibu yang kedua yang memberikan saya semangat dalam hidup saya dalam hari ini. Terima kasih banyak. Terus yang kedua mengenai meditasi itu, saya cuman waktu itu karena saya belum pernah ya, jadi saat pertama itu sangat sulit sekali buat saya. Tapi ternyata saya Lady Pankara membawa satu konsep yang sangat indah sekali. Dia cuma ajarin saya mengatur napas keluar, napas masuk. Cuman hanya seperti itu saja. Dan akhirnya saya bisa ngelewatin, saya bisa duduk berjam-jam tanpa saya merasa saya duduk gitu rasanya ya. Nah di situ dan dia juga mengatakan bahwa yang namanya meditasi itu tidak konotasinya harus selalu duduk dan diam aja, tidak. Ternyata dengan kita cuci piring, dengan konsentrasi pun itu sudah bisa melakukan meditasi gitu. Jadi ya saya lewatin proses seperti itu dan saya terus belajar sih, berusaha gitu. Ya, terima kasih. Waktu yang sudah siang, dari hasil apa yang telah diuraikan oleh Ibu Melikyong dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam mendidik anak kita juga harus memperhatikan keinginan anak, bukan hanya keinginan kita sebagai orang tua saja, dan kita juga harus bisa mengarahkan serta mendampingi anak dalam menggapai cita-citanya.